Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika yang dimana kemarin kita sudah belajar relasi dan fungsi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab persamaan garis lurus. Kalian bisa siapkan dulu buku catatan kalian, buku tugas kalian yang sudah kalian sampul warna merah, dan buku pendamping yang lain boleh kalian sediakan. Jangan lupa juga untuk sarapan dan jangan lupa berdoa. Intinya di sini kalian harus fokus dalam memperhatikan pembelajaran. Semisal nanti ada kesulitan atau kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tanya ke Ustazah. Oke? Jadi yang penting di sini kita sama-sama belajar. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu tentang pembelajaran kali ini tentang apa. Nah, ini ada konsep atau peta konsep tentang persamaan garis lurus. Nah, di mana pada bab ini kita akan mempelajari persamaan garis lurus, yaitu tentang gradien dan juga tentang persamaan garisnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas atau memahami tentang gradien. Baik itu cara menentukan gradiennya bagaimana, hubungannya seperti apa akan kita bahas hari ini. Untuk minggu depan baru kita akan mempelajari tentang persamaan garisnya. Oke, kalian pahami pelan-pelan. Nah, di sini bentuk umumnya dulu, bentuk umum persamaan garis lurus. Untuk pengertiannya sendiri, persamaan garis lurus adalah persamaan linier dengan dua variabel pangkat tertingginya 1 yang digambarkan ke dalam suatu diagram kartesius, maka akan berbentuk garis lurus. Di mana diagram kartesius pun kemarin kita sudah mempelajari di relasi dan fungsi. Oke, bentuk umum dari persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C. Bisa juga Y sama dengan MX. Keterangannya M itu adalah gradien. Jadi M itu simbol dari gradien. C itu konstanta atau angka tanpa variabel. Nah, pengertian dari gradien atau kemiringan atau garis miring gitu ya. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Jadi kemiringan itu pun kita bisa hitung. Nah, gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Jadi ketika kalian menjumpai huruf M, berarti itu melambangkan gradien. Oke, nah dari sifat garis itu sendiri, ini juga bisa mewakili jawaban. Misal, kalau Ustazah cara memahaminya, misalnya di sini ada orang-orangnya berdiri di bagian bawah. Jadi yang kita pahami yang di bagian bawah sini. Nah, garis ini melambangkan kayak tangan kita yang kita angkat ke atas. Kalau kita berdiri di bagian sini, berarti tangan ini yang kita gunakan tangan yang kanan apa tangan yang kiri yang diangkat? Seandainya posisi kalian di bawah sini, oke, kalian bisa meragain, berarti ini tangannya ke atasnya yaitu tangan kanan. Nah, tangan kanan itu biasanya dilambangkan dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Maka hasilnya yaitu gradiennya positif. Gitu ya. Kenapa kalian bisa ingat? Karena garisnya condong ke kanan. Nah, kalau yang ini, ingat patokannya yang di bagian bawah. Semisal di sini ada orangnya di bawah sini, Nah, berarti tangan yang diangkat itu tangan yang mana? Kanan atau kiri? Seandainya di sini orangnya, berarti ini adalah tangan yang kiri. Nah, kiri itu biasanya identik dengan hal yang negatif. Jadi cara mengingatnya, oh berarti kalau garis condong ke kiri atau miringnya ke kiri, berarti dia hasilnya negatif. Gitu ya. Nah, seperti contoh kayak gini. Jadi untuk menentukan gradien dari satu garis, misal ada, ini nanti kalian akan menjumpai banyak hal. Mungkin ada yang dikotak-kotakin, mungkin ada yang nggak ada kotak tapi langsung angka-angka, jadi kalian nggak usah bingung. Nah, kebetulan di sini contohnya misalnya bentuknya kotak-kotak. Kalian ingat lagi, nggak boleh kebalik, bahwa garis yang mendatar itu adalah garis X. Dan garis yang tegak adalah garis
Y. Nah, semisal ada garis yang ditarik dari sini sampai sini. Nah, ini garis G-nya. Nah, berapakah gradiennya? Nah, kalau berupa kotak-kotak, yang kita hitung kotaknya. Tapi jangan gini ya, jangan semua kotak dihitung, jangan. Oh, aku menghitung dari sini sampai sini, tidak. Tapi diambil tengah-tengahnya sini. Nanti ada keterangannya, oh berarti kalau dari titik sini ke titik sini, oke, berarti di sini ada berapa kotak? X-nya yang mendatar ya, berarti ada 1, 2, 3. Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ini condong kemana? Ke kanan apa ke kiri? Semisal kalian berdiri di sini. Berarti ini tangannya condong ke kanan. Berarti nanti hasilnya pasti positif. Nah, untuk gradien itu yang di atas, kalian ingat-ingat biasanya kan X per Y. Tapi untuk gradien sendiri, itu yang di atas itu adalah Y. Dan yang di bawah adalah X. Berarti rumusnya M sama dengan Y per X. Oke, kalian pahami? Caranya sama untuk kanan yang kiri, cuman untuk membedakan hasilnya positif atau negatif. Positif atau negatifnya tergantung arah garisnya. Condongnya ke kanan atau ke kiri. Nah, ini contoh yang kalau condongnya ke kiri. Misal kalian berdiri di sini, di bagian bawah sini, terus tangan kalian angkat, berarti dia kanan apa kiri? Dia kiri, berarti hasilnya harus negatif. Gitu ya, hasilnya harus negatif. Rumusnya sama juga, Y per X. Oke, kalian pahami baik-baik. Nah, selanjutnya, sekarang kita langsung ke contohnya. Di sini, kebetulan sudah ada angkanya, tapi kita melihatnya dari kotaknya. Nah, ini ke kanan apa ke kiri? Kita perhatikan dulu. Oh, seandainya aku berdiri di sini, terus tangannya aku angkat, oh berarti ini kanan. Berarti dia condong ke kanan atau miringnya ke kanan. Pasti hasilnya positif. Kayak gitu. Nah, tadi gambarnya cuma dari sini sampai sini. Tinggal kita hitung kotaknya. Oh, kotaknya 1, 2, 3. Ada 3. Ingat, X-nya. Yang mendatar itu X, yang tegak itu Y. Tapi untuk rumus gradien itu M sama dengan Y per X. Y yang harus di atas. Y-nya tadi ada berapa kotak? Ada 1, 2, ada 2. X-nya ada berapa kotak? 1, 2, 3, ada 3. Kenapa positif? Karena garisnya condong ke kanan, maka hasilnya positif. Nah, kalau ini gambarnya kita lihat garisnya. Seandainya kalian berdiri di sini, di bawah sini, berarti ini tangannya ke kanan atau ke kiri? Tangannya ke kiri, berarti hasilnya otomatis harus negatif. Lah, di sini nggak ada negatifnya. Kenapa di sini kasih negatif? Karena dia condongnya ke kiri. Kita lihat Y-nya. Y yang berdiri ya, atau yang tegak ada 1, 2. 2. Terus X-nya mendatar ada 1, 2, 3. 3 karena dia condongnya ke kiri, berarti otomatis jawabannya negatif. Jadi gitu ya. Kenapa kita harus tahu sifatnya? Arahnya karena nanti berpengaruh di hasilnya, negatif atau positif. Nah, kalau yang tadi menentukan gradien dengan satu garis, nah kalau ini menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, yaitu titik X1, Y1. Ingat, kalau dalam peletakan koma seperti ini, yang didahulukan X-nya dulu. Jangan sampai Y1, X1, salah. Yang benar X1, Y1. Kenapa? Karena dia titik pertama. Maka kita simbolkan X1, Y1. Dan titik, karena tadi ada 2 titik, berarti ada 1 titik lagi. X2, Y2. Ini menandakan titik kedua. Kalau misalnya ada 3 titik, berarti ya X3, Y3. 4 titik, berarti X4, Y4. Kayak gitu ya. Rumusnya, gradien garis yang melalui titik A misalnya ya, itu X1, Y1, dan B, X2, Y2 adalah
Ingat, M ini adalah simbol dari gradien. Dan gradien, cara mencarinya, Y-nya yang di atas, X-nya yang di bawah. Nah, rumusnya itu Y2 dikurangi Y1. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, boleh nggak Us kalau misalnya ini ketuker? Sering sekali kakak kelas kalian tuh ketuker, jadi kalian harus hati-hati dalam menentukan titik-titiknya. Jangan sampai ketuker, jangan sampai di sini nanti kalian tulisnya X2 kurangi Y1, nggak boleh. Jadi kalian ingat-ingat rumusnya ini, kalian tulis, kalian pahami, kalian ingat-ingat. Oh, kalau mau mencari gradien 2 titik, itu rumusnya Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, contoh soalnya seperti ini. Gradien garis yang melalui 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2, rumusnya bisa saya ingatkan lagi. Dan tips kalau biar sering ingat itu rumusnya ditulis ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, jangan lupa kalian tulis lagi rumusnya. Sering kayak gitu, jangan tulis jawabannya aja. Jadi ketika kalian ada persoalan, kalian tulis yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, terus kalian tulis rumusnya, insya Allah akan ingat sendiri. Nah, rumusnya ini, nah contoh soalnya, gradien garis yang melalui titik 3,-4 dan 5,6. Karena ini titik pertama, berarti ini X1, Y1. Karena ini titik kedua, maka ini X2, Y2. Dan tidak boleh ketukar. Soalnya kadang udah ditentuin kayak gitu ya. Ditaruh atasnya ini X1, ini Y1. Tapi kadang penempatannya ketukar. Jadi jangan sampai ketukar. Rumusnya tadi, ingat kalau gradien Y yang di atas. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2-nya mana? Jadi kalian kasih tanda di bawahnya sini. Oh, ini Y2 misalnya gitu. Oh, Y2-nya 6. Dikurangi Y1. Y1 min 4. Jadi 6 dikurangi, jangan lupa kurungnya. Kalau misalnya ada tanda yang bertemu, tanda negatif yang saling bertemu, jangan lupa ditutup kurung. Kemudian X2 dikurangi X1. X2-nya itu 5, X1-nya 3, berarti 5 dikurangi 3. Nah, kenapa ini hasilnya bisa 10? Karena apa? Ketika tanda saling bertemu, negatif dikali negatif. Hasilnya positif. Berarti ini jadi penjumlahan ya. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, negatif dikali negatif, saling bertemu kayak gini, hasilnya positif. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan hasilnya 5. Nanti akan ada tugas mengenai gradien garis yang melalui 2 titik, 1 titik. Jadi kalian pahami setiap prosesnya biar nanti kalian bisa mengerjakan tugas. Oke. Nah, ini menentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu adalah gradien. Jadi semisal kalian cuma menjumpai soal kayak gini nih. Y sama dengan 7X min 5. Berarti gradiennya, ingat, di sini ada rumusnya atau persamaannya Y sama dengan MX plus C. Jadi gradiennya itu ya yang bersama X-nya itu sendiri. Jadi nggak perlu pakai cara lagi. Berarti kalau Y sama dengan 7X min 5, gradiennya udah kelihatan bahwa gradiennya 7. Kenapa? Karena di persamaannya M-nya itu yang bersama X. Tapi ingat, kalau di sini Y sama dengan MX plus C. Posisinya atau bentuknya seperti ini persamaannya. Maka tinggal dijawab bahwa gradiennya adalah 7. Yang contoh kedua, Y sama dengan min 10X plus 8. Nah, posisinya Y sama dengan min 10X plus 8. Udah kelihatan bahwa gradiennya jawabannya ya min 10 itu. Atau yang bersama X. Maka gradiennya negatif 10. Gampang ya? Nah, sekarang
Menentukan gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau bisa jadi juga AX plus BY sama dengan C. Jadi kalau menjumpai soal kayak gini atau kayak gini nggak usah bingung. Intinya sama. Rumusnya yaitu gradien sama dengan negatif A per B. Rumusnya gradien sama dengan negatif A per B. Contoh. Nah, contohnya kayak gini. Oke. Coach ini artinya cemberut, kan nggak bercemberut ya. Harus tetap semangat. Gradien garis 4X min 6Y sama dengan 24 adalah. Nah, jadi kalau ini kalian ketemu soal atau persamaan kayak gini dicari gradiennya, rumusnya tadi apa? Negatif A per B. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Ini soal pilihan ganda ya. Persamaan garis 4X min 6Y sama dengan 24. Jadi kita lihat geser sebelumnya. Nah, di sini ada AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Berarti yang bersama X itu sebagai A dan yang sama dengan Y itu B. Jadi yang konstansa nggak perlu diuraikan. Diingat-ingat lagi, yang bersama dengan X itu adalah A, dan yang bersama Y itu adalah B. Kembali lagi ke sini. Berarti kalau 4X min 6Y sama dengan 24, kita jangan hiraukan 24-nya dulu. Berarti 4X-nya, bersama X. Berarti ini punyanya A, negatif 6Y. Yang bersama Y, berarti ini punyanya B. Sehingga A-nya itu 4, dan B-nya, maaf ini seharusnya negatif 6. Oke, di sini ada negatif 6. Jadi kalian bisa lihat, depannya 4 kan tidak ada negatif, berarti dia positif 4. Karena di depannya 6 ini ada negatifnya, berarti dia negatif 6. Karena X dan Y satu ruas, maka gradien atau kita simbolkan M itu rumusnya min A per B. Sama dengan min-nya tetap kita tulis. A-nya tadi berapa? A-nya 4, B-nya negatif 6. Negatif 6. Nah, negatif kali negatif saling bertemu berarti hasilnya positif. Berarti jawabannya positif 4 per 6. Dan ini masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2, maka hasilnya 2 per 3. Gitu ya, kalian pahami baik-baik ya. Nah, ada contoh soal lagi. Kalian coba. Gradien dari garis 6Y min 4X min 5 sama dengan 0 adalah, nah, itu saja minta kalian coba kerjakan di buku catatan kalian itu atau di oret-oretan dulu. Coba kalian post dulu ini. Videonya kalian post, terus kalian coba soal yang ini. Hasilnya benar atau enggak. Kalian coba. 6Y, ini pilihan ganda ya. 6Y min 4X min 5 sama dengan 0. Adalah, kalian coba. Oke, sudah? Kalau sudah, kita cek jawaban kalian. Benar atau salah? Nah, tadi soalnya 6Y dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kalian jangan sampai terkecoh. Semisal ya, jangan sampai terkecoh. Kalian bisa cek jawaban kalian. Di sini 6Y posisinya memang di depan, tapi dia Y. Y tadi adalah miliknya B. Nah, di posisi keduanya itu X, padahal yang bersama X itu punyanya A. Jadi ini ada soal pengecoh, jadi kalian nggak boleh terkecoh. Berarti 6Y ini punyanya B. Tapi kalau kalian terburu-buru, ini posisinya di depan, kalian bisa menganggap ini A. Padahal variabelnya adalah Y. Berarti 6Y itu punyanya B, dan negatif 4X itu punyanya A. Jangan kebalik ya.
dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, jangan lupa ditulis rumusnya biar kalian ingat M itu gradien. Dimana karena ini satu garis, berarti min A per B. Oke, kalian tulis lagi M-nya sama dengan negatifnya tetap. A-nya, ayo bukan 6 ya. Tapi yang bersama X-nya mana? Min 4. Kalian tulis di sini min 4 per. Nah, 6 ini baru punyanya B. 6. Negatif kali negatif. Positif. Berarti positif 4 per 6. Bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Bisa kita cek. Ada 3 jawabannya 2 per 3. Ada jawabannya C. Gimana jawaban kalian, benar apa salah? Jawabannya benar adalah C. Jangan ketuker ya. Oke, next. Nah, ini ada soal kedua. Kalian coba lagi yuk. Kalau tadi mungkin, kalau udah ada yang benar berarti alhamdulillah. Kalau misalnya tadi masih ada salah, oke. Kesempatan kedua. Kalian coba lagi. Gradien garis 2Y sama dengan negatif 3X plus 4 adalah, ayo kalian coba lagi. Kalau tadi masih salah, hari ini, kesempatan ini harus benar. Nggak boleh bingung, dipahami, dicoba. Oke, yang penting jangan menyerah. Oke, udah dicoba. Oke, jangan lupa videonya di-post dulu, kalian tulis soalnya dulu, kalian kerjakan. Oke, udah. Kalau udah, kita cek jawabannya. Nah, soalnya tadi 2Y sama dengan min 3X plus 4. Loh, 3X-nya di sini, 2Y-nya di sini. Tinggal kita pindah posisinya. Nah, 3X-nya kita pindahkan. Kalau dipindah, kalau ini kan berarti pindah rumah. Awalnya dia di bagian sini, dia pindah, berarti dia pindah rumah. Kalau pindah rumah, itu tanda berubah. Maksudnya, contohnya kalau ini misalnya perkalian, dipindah ruas, jadi pembagian. Kalau pembagian, pindah ruas atau pindah rumah, jadi perkalian. Nah, ini pengurangan atau negatif. Negatif kan? Atau pengurangan ini. Pindah ruas, jadi penjumlahan atau menjadi plus. Gitu. Nah, di sini negatif 3X awalnya. Karena dia pindah rumah, berarti dia berubah menjadi positif. Berarti 3X plus 2Y sama dengan 4. Kalau posisinya kayak gini, tinggal dikerjakan. Ingat, yang bersama X itu A, dan yang bersama Y itu adalah B. Jadi, M itu simbol gradien. M, rumusnya jangan lupa ditulis lagi biar ingat, sama dengan min A per B. Di mana M sama dengan min-nya tetap ditulis, A-nya tadi berapa? 3, B-nya 2. Berarti jawabannya negatif 3 per 2. Kita cek, ada nggak? Oh, ada, jawabannya C lagi. Negatif 3 per 2. Oke, yang benar saya ucapkan congratulations. Oke, next. Oke, sekarang hubungan dua garis. Nah, misalkan ada dua garis, masing-masing garis G1 dengan persamaan Y sama dengan M1X plus Y ini namanya persamaan ya, ini bentuk persamaan. M itu gradien, X itu variabel, Y itu konstanta. Kenapa dikasih simbol 1? Karena ini persamaan pertama. Oke. Dan garis G2, misalnya ada garis kedua, ini bentuk persamaannya, Y sama dengan MX plus C, M2X plus C2. Bentuknya sama kayak persamaan garis, cuman karena ini membedakan, untuk membedakan ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, maka masih dikasih angka 2-nya. Nah, hubungan keduanya dapat ditentukan oleh, maaf ini gradien ya, gradiennya. Nah, jadi nanti hubungan dua garis itu ada dua, sejajar sama tegak lurus. Nah, kalau sejajar itu M1 sama dengan M2, jadi gradiennya sama.
Oke, baik garis pertama, baik garis kedua, baik persamaan satu, baik persamaan kedua, itu gradiennya bernilai sama. Tapi untuk tegak lurus, nah ini masih ada persoalan lagi, yaitu masih ada rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, bisa kalian tulis di buku catatan. Oke, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh gambar dua garis yang sejajar atau diagram yang dua garis yang sejajar. Jadi di sini, jadi namanya sejajar itu sama ya. Kalau misalnya posisinya seperti ini, garis satunya juga seperti ini. Jadi intinya sama, arahnya sama. Gambar pertama, jadi kalian bisa tahu ketika kalian ketemu grafik kayak gini, jadi biar nggak bingung. Gambar keduanya ini juga sejajar. Kalian pahami. Gambar ketiganya, nah ini sejajar. Kalau yang ini garisnya tidak sejajar ya, karena dia beda, satu ke sana, ini bukan sejajar. Kalau yang ini sejajar, jadi biar tahu bedanya. Nah yang keempat ini sejajar. Ini bentuknya sejajar seperti ini. Nah untuk gambar yang tegak lurus, sebelumnya, nah Ustazah punya soal. Gradien garis yang sejajar dengan garis 3x min 6y plus 11 adalah 0. Aduh, tadi sejajar tadi rumusnya apa? M1 sama dengan M2. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, berarti ini mencari gradien dengan satu garis. Rumusnya tadi apa? Sebelumnya tadi udah loh. Yaitu M sama dengan min A per B. Oke. Nah, ini pilihan ganda hasilnya yang mana ya? Kita kerjakan dulu gradiennya. Nah, ini tandanya sejajar. Tadi soalnya 3x min 6y sama ditambah 11 sama dengan 0. Nah, rumusnya karena dia sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Maksudnya apa? Kalian cukup mencari gradien satu kali saja itu sudah selesai gitu loh. Nah, tadi soalnya 3x min 6y plus 11 sama dengan 0. Kita cek kebalik enggak? Oh, enggak ada yang kebalik. Yang bersama dengan X itu miliknya A. Yang bersama Y itu miliknya B. 11 ini konstanta, jadi nggak perlu dirokan. Oke, karena ini satu garis, maka rumusnya jangan lupa ditulis biar kalian ingat. M sama dengan min A per B. Jadi biar nggak bingung, kalian kasih taruh atasnya tuh, oh ini punya A, ini punya B gitu ya. M sama dengan negatif tetap ditulis. A-nya 3 per B-nya, oh ini ada negatif, negatif 6. Negatif dikali negatif, positif. Berarti positif 3 per 6. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Sama-sama dibagi 3. Oh, ini keliru ya. Seharusnya berapa? Ini berarti ini 1 per 2. Ini bukan 3, jadi 1 per 2. Kenapa? Karena sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 itu 1. 6 dibagi 3 itu 2. Berarti jawabannya 1 per 2. Bukan 1 per 3 loh ya. Kita cek. Ada nggak 1 per 2? Oh, ada jawabannya. B, 1 per 2. Oke, ada ya B ya. Oke, next. Nah, ini contoh grafik yang dua garis tegak lurus. Yang tegak lurus seperti ini. Jadi namanya tegak lurus itu tegak dan lurus. Gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini namanya tegak lurus. Gambar pertama, jadi ketika kalian menemui grafik kayak gini, oh berarti itu tandanya dia tegak lurus. Kayak gini. Gambar kedua juga tegak lurus. Gambar ketiganya, nah di sini juga Ustazah kasih contoh lagi kayak tadi. Ini yang tegak lurus, memiliki titik potong dan tegak lurus. Kalau yang ini dia tidak tegak lurus. Kenapa? Jadi dia mempunyai titik potong, namun dia tuh apa ya nggak tegak lurus gitu loh. Nggak kayak ini. Jadi dilihat bedanya nih.
Jadi dia nggak tegak dan nggak lurus. Nah, kalau yang nomor 4 ini tegak lurus. Jadi kalian harus tahu ya, antara sejajar sama yang tegak lurus. Oke, next. Nah, soalnya lagi nih. Contoh soal lagi. Gradian garis yang tegak lurus dengan garis 4x plus 3y sama dengan 8 adalah... Oke, kalau yang sejajar tadi, M1 sama dengan M2. Jadi kalau kita cukup nyari gradien sekali, M2-nya udah ketahuan. Tapi untuk tegak lurus, itu masih ada syaratnya. Atau rumus lain, yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti biar kita tahu M2-nya, kita cari dulu M1-nya atau gradien pertama. Nah, ini kan gradien dalam mencari satu garis. Berarti caranya, nah tegak lurus tuh simbolnya seperti ini, tegak lurus. 4x plus 3y sama dengan 8. Rumusnya untuk tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalian tulis lagi biar kalian ingat ya. Nah, kita tulis soalnya. 4x plus 3y sama dengan 8. Ketukar nggak tempatnya? Enggak. Yang bersama x itu tadi punyanya A, kita taruh atasnya. Biar nggak ketukar. Yang bersama y itu B. Oke. Karena dia dalam satu garis, maka rumusnya M sama dengan min A per B. Oke. Sama dengan A-nya kita masukkan. Negatif A-nya 4 per 3. Berarti jawabannya negatif 4 per 3. Oke. Nah, ini baru M1-nya. M1 itu gradien yang kita cari pertama. Ini M1-nya. Kita masukkan nih, karena dia tegak lurus. Berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Harus pakai cara. Sebenarnya ini langsung bisa. Misalnya, logikanya nih. Ini kan M1-nya negatif 4 per 3. M2-nya karena ini negatif 1. Kita bisa dilangsungkan. Negatif lawannya negatif adalah positif, berarti jawabannya positif, dan posisi 4 sama 3 ditukar, jadi langsung positif 3 per 4. Logikanya langsung gitu. Tapi agar kalian lebih paham, maka harus pakai cara sampai ke bawah ya. Sejarah kalian jangan pakai cara langsung, tapi pakai cara sampai ke bawah. Biar kalian nanti bisa tahu, oh kok prosesnya seperti apa, kayak gitu. Nah, tadi karena dia tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya kita masukkan. Negatif 4 per 3. Dikali M2. M2 itu baru mau kita cari. Sama dengan negatif 1. Nah, M2-nya tetap. Ya negatif 4 per 3-nya kita pindah ruas. Ingat, kalau pindah tandanya berubah. Kalau ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian, gitu ya. Jadi pembagian. Nah, berarti negatif 1, karena ini perkalian, dipindah ruas jadi pembagian, pindah ruas, negatif 1 dibagi negatif 4 per 3. Oke, negatif 1 dibagi negatif 4 per 3. Kenapa jadi pembagian, Us? Karena dia pindah ruas, jadi negatif 1 dibagi negatif 4 per 3. M2-nya, nah, kalian ingat kan waktu SD, kalau pembagian itu sulit dijadikan perkalian. Syaratnya apa? Dibalik. Ya, bagian sini. Yang atas jadi bawah, bawah jadi yang atas. Berarti M2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 3 per 4. Oke, negatif kali negatif. Positif. 1 kali 3 per 4. Jawabannya 3 per 4. Kita cek. 3 per 4 ada tidak? Oh, ada. Jawabannya B. 3 per 4. Oke, next. Nah, itu tadi pembahasan tentang persamaan garis lurus. Nah, Ustazah harap kalian pahami pelan-pelan.
tentang gradien terutama ini ya. Nah, di sini untuk informasinya, pembelajaran harus ditulis di buku catatan. Jangan lupa ya. Informasi hari ini kalian harus tulis di buku catatan. Ketika nanti awal masuk, Ustazah cek buku catatan kalian itu nanti juga akan menambah nilai kalian. Oke. Tugas dikerjakan di buku tugas. Ya, untuk tugasnya dikerjakan di buku tugas. Nah, ketentuannya itu ketika kalian foto, fotonya harus jelas. Karena kemarin ada foto yang nggak jelas itu loh. Ada yang buram, ada yang kabur, ada yang ke foto cuman bagian bawahnya aja. Jadi di foto yang jelas. Nah, untuk tugasnya bisa dikirim di Google Form. Kalau nggak di nomor WA di 08580273 kali 266. Oke. Nah, penilaian itu nanti dinilai dari proses pekerjaan kalian. Jadi, cara kalian mengerjakan itu proses-prosesnya, runtut-runtutannya. Nah, itu nanti pengaruh dinilai. Dan juga waktu pengumpulannya. Jadi, hari ini juga dia ngumpulin. Nah, itu juga nilainya akan bagus. Itu apa bentuk apresiasinya Ustazah ke kalian gitu loh. Jadi nggak sama. Jadi yang mengerjain yang paling awal sama yang paling akhir itu akan beda. Oke. Kemudian waktu pengumpulannya maksimal hari Sabtu jam 12 malam. Oke, jadi untuk waktu pengumpulannya maksimal hari Sabtu jam 12 malam. Jangan lupa juga diberi tanda tangan orang tua kalian dan tanda tangan kalian juga, itu jangan lupa. Oke. Nah, tugasnya nanti ada IC sama pilihan ganda. Untuk yang IC itu ada nomor 1, 2, sama 3. Oke, kalian bisa post, kalian gambar dulu, kalian tulis soalnya. Bentuknya kayak gini. Jangan bingung. Ini mencari gradien pada garis M. Oke, nomor 1. Yang nomor 2, tentukan gradien dari garis-garis yang memiliki persamaan berikut. Berarti ini mencari gradien dengan persamaan satu garis. Ada 4 soal, ini bukan pilihan ganda ya, ini IC. Berarti kalian mengerjakan A, B, C, D. Nah, yang nomor 3, kalian tentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Oke, menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Ada 2 soal juga, A sama B. Contoh-contohnya sudah ada yang di sebelumnya tadi yang udah Ustazah jelaskan. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Yang ini hubungan gradien 2 garis. Ini yang bentuk sejajar. Jangan lupa di-post, kalian tulis dulu soalnya. Oke, yang nomor 5. Nah, ini yang tegak lurus. Caranya sama seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Oke, kalian bisa tulis. Oke. Nah, hari ini kita udah belajar gradien. Kalian pahami baik-baik tentang gradien. Karena apa itu nanti kalian akan mempelajari masih bentuk grafiknya seperti apa, terus persamaannya ketika menentukan persamaan seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan. Jadi, Ustazah kasih gambaran juga. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang persamaan garis. Baik itu bentuknya, terus cara menentukannya, terus hubungan 2 garisnya seperti apa. Jadi kalian persiapkan untuk minggu depan. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf, mungkin misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke Ustazah. Jangan lupa intinya kalian terus berusaha, jangan pernah menyerah, tetap istiqomah, dan tetap sabar. Intinya usaha yang kalian tempuh sekarang itu akan menjadi hasil esok. Jadi manfaatkan usaha kalian hari ini supaya hasil di esok hari itu akan bagus. Kayak gitu ya. Kekurangan hanya milik Ustazah, kelebihan milik Allah SWT. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.